Halo teman-teman, perkenalkan nih kami dari kelompok 1 RBL Fisika. Ya, perkenalkan nama aku Fikri Farosi dengan NIM 120410080. Saya Cindy Yusita dengan NIM 120160058 dari Prodi Matematika. Saya Syifa Alicia Zahra dengan NIM 120410079 dari Program Studi Sains Aktuaria. Saya Yolanda Elisa dari Prodi Matematika dengan NIM 120160035. Saya Regina Johanna Sinaka dengan NIM 120410123 dari Prodi Sains Aktuaria. Alat yang kami buat yaitu dinamo penggerak sederhana. Apa sih dinamo penggerak sederhana itu? Dinamo penggerak sederhana merupakan penerapan dari motor listrik yang memanfaatkan gaya magnet dan memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, motor listrik itu sendiri merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, kawat tembaga, 2 buah perinti besar, magnet, 2 buah baterai, dan selotip hitam. Cara pembuatan dinamo penggerak sederhana. Yang pertama, gulung terlebih dahulu kawat tembaga sampai menjadi beberapa lilitan. Lalu, rekatkan baterai dengan peniti untuk mentransfer arus. Tetapi, jika menggunakan lebih dari satu baterai, rekatkan baterai terlebih dahulu pada kutub yang saling berlawanan. Kemudian, masukkan penyangga gulungan kawat pada lubang kedua peniti tadi. Rekatkan magnet pada gulungan kawat untuk memicu gulungan tersebut agar berputar. Selanjutnya, untuk cara kerja alatnya yaitu mula-mula dekatkan magnet ke kawat tembaga, lalu listrik medan magnet akan mengalir pada kumparan akibat adanya gaya Lorentz. Setelah itu akan terjadi tarikan pada bagian bawah kumparan sehingga kumparan akan berputar. Rumus. Pada percobaan dinamo penggerak sederhana ini terdapat rumus yang dapat digunakan, yaitu epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega sin omega kali T. Besar gaya Lorentz F sama dengan I kali I kali B sin theta. Gaya Lorentz membentuk kopel dengan momen putar. Torsi sama dengan F kali S sama dengan I kali I kali B sin theta. Untuk N lilitan momen kopel menjadi torsi sama dengan N kali I kali I kali B sin theta, atau torsi sama dengan N kali I kali B kali A sin theta, di mana epsilon sama dengan besar GGL induksi dalam volt, omega sama dengan kecepatan sudut dalam radian per sekon, N sama dengan banyak lilitan F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan besar medan magnet dalam Tesla, T sama dengan waktu dalam sekon, A sama dengan luas alas dalam meter kuadrat, I sama dengan kuat arus dalam ampere. Tenaga penggerak utama untuk memutarkan mesin-mesin di industri digunakan motor listrik, tekanan udara atau pneumatik, dan tekanan oil atau hidrolik. Mesin-mesin tersebut merupakan mesin bubut, mesin gerinda, mesin bor,
mesin gergaji, mesin tenun, mesin pencampur, mesin giling, dan sebagainya. Mesin-mesin ini tidak berfungsi tanpa adanya motor listrik sebagai penggeraknya. Kesimpulan, magnet banyak digunakan pada peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, seperti motor listrik dan alat ukur elektronik. Dinamo penggerak sederhana sama dengan motor listrik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Pengeluaran secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, beban torsi konstan mengacu pada beban di mana permintaan keluaran energinya berubah dengan kecepatan operasi, tetapi torsi tidak berubah. Yang kedua, beban torsi variabel mengacu pada beban yang torsi berubah dengan kecepatan operasi. Yang ketiga, beban energi konstan adalah beban yang kebutuhan torsi berbanding terbalik dengan kecepatan. Setelah dilakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan ukuran lingkaran kawat yang berbeda-beda, mendapatkan hasil yang berbeda juga. Hal ini disebabkan oleh semakin besar lilitan, maka tenaga torsi yang dihasilkan akan lebih besar, tetapi kecepatannya akan menurun.